Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Irfan Junianto dari kelas 2 di 3 ITA RP 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai search algorithm yang telah dijelaskan oleh Bapak Rosyid. Di sini ada langsung saja ya. Di sini ada sebuah kasus dengan ada beberapa node di mana dan juga ada jarak dari masing-masing node menuju Z, yaitu adalah node yang terakhir. Kemudian di sini adalah representasi dari kasus yang sebelumnya ke dalam sebuah tree. Yang pertama adalah breadth first search, di mana algoritma ini akan berjalan secara mendatar dari S ke A, kemudian ke B, D, A, akan seperti itu terus sampai ke Z, sampai ketemu Z. Jadi yang akan didapat adalah lintasan yang didapat adalah SA, BDA, CCZ, seperti itu. Yang kedua adalah depth first search, di mana algoritma ini berjalan secara vertikal. Jadi dari S ke A, B, C, kemudian ke Z. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Sebenarnya ini ke B, C, Z ya, bukan ke B, D, Z ya. Karena CZ daripada C, D, Z ini lebih pendek. Seperti itu. Jadi lintasan yang didapat adalah SA, B, C, Z. Kemudian adalah best first search, yaitu algoritma pencarian di mana di sini akan melewati rute atau lintasan yang lebih pendek daripada lintasan yang lain. Bisa diasumsikan dari S, B, C, A ini lebih pendek daripada melewati SA, kemudian B, C, CZ atau CZ di sini, dan juga lintasan yang lainnya lebih panjang daripada lintasan yang SB, CZ ini. Seperti itu. Kemudian ada hill climbing. Di sini algoritma pencarian ini didasarkan pada melewati bobot yang lebih ringan daripada bobot yang lainnya. Jadi di sini ada S ke A dengan bobotnya 4, kemudian S ke B dengan bobotnya 2. Tentu saja akan dipilih 2 karena 2 ini lebih ringan daripada bobot 4. Kemudian dari B ke A dan juga B ke C. B ke A ini mempunyai bobot 1 dan B ke C ini mempunyai bobot 7. Yang akan dipilih adalah 1. Begitu seterusnya sampai ke Z. Jadi akan melewati bobot yang lebih ringan daripada tetangganya. Jadi lintas yang akan didapat adalah SBA, DCZ. Kemudian yang kelima adalah A bintang search, di mana algoritma ini didasarkan pada jumlah bobot yang paling sedikit untuk menuju ke Z. Kita hitung, untuk menuju ke S, dari S menuju ke Z, melewati B dan C, di sini membutuhkan bobot yaitu 2, 7, dan juga 2, yakni jumlah bobotnya adalah 11, dibandingkan dengan S, A, B, C, CZ yang bobotnya lebih dari 11, yaitu 4, 1, 7, sampai sini saja sudah bobotnya sudah 12 ya. Seperti itu. Jadi melewati jumlah bobot nantinya yang lebih ringan. Jadi lintas yang didapat adalah SB, CZ. Kemudian yang keenam adalah branch and bound. Di sini kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Di sini dari S nanti menuju ke SB, kemudian ke SA, kemudian ke SA, ke SBA, SBC, sampai menemukan Z terlebih dahulu. Di sini SBCZ. Jadi lintas yang akan didapat adalah SBCZ. Yang terakhir adalah dynamic programming, di mana algoritma pencarian ini didasarkan pada ketidakberulangan sebuah node dan juga melewati jumlah node yang paling kecil. Di sini ada S
B, S ke B dengan bobot 2 dan juga S ke A dengan bobot 4. Tentu saja akan dipilih 2. Kemudian ada B ke A dengan 1, bobot 1, kemudian B ke C dengan bobot 7. Tentu saja akan dipilih 1. Karena A di sini sudah dilewati, jadi di not A di sini dengan turunan not A di sini tidak akan dilewati. Jadi di sini dicoret saja semuanya. Kemudian ke D dengan bobot 3, kemudian ke C dengan bobot 2 dan juga ke D dengan ke Z, maksud saya D ke Z dengan bobot 5. Tentu saja akan memilih 2. Kemudian sampai ke Z dengan total bobot ini adalah 10. Dibandingkan dengan bobot melewati sini adalah 11, tentu saja akan melewati yang total bobotnya 10. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah search algorithm yang kedua, yakni di sini ada beberapa soal. Mari kita bahas. Soal pertama adalah buatlah ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Jadi di sini ada sebuah permasalahan di mana petani, serigala, angsa dan padi ini harus sampai di sini, harus sampai ke seberang dengan melewati sebuah jembatan, dan jembatan ini cuma bisa dilewati oleh dua benda, kayak misalnya petani sama serigala aja, atau petani sama padi, atau petani sama angsa, atau apapun, hanya 2 benda saja. Dari permasalahan di atas bisa direpresentasikan tree-nya seperti ini. Kemudian dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma digunakan depth first. Jadi depth first ini algoritmanya didasarkan pada secara vertikal ya, ke bawah. Jadi dari A, B, C, kemudian D, E, H, kemudian ke G, F, kemudian ke G lagi, kemudian ke I, J. Jadi akan lebih singkatnya jika A, B, C, D, E, H, I, J. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Breadth first adalah algoritma yang berjalan secara mendatar. Jadi dari A, B ke C, kemudian ke D, kemudian ke F, mendatar ya, kemudian ke E, begitu seterusnya sampai ketemu yang terakhir adalah J. Kenapa tidak di sini? Karena di sini sudah ketemu J terlebih dahulu. Jadi kesimpulan dari sini bisa dikatakan jalan yang lebih singkat adalah A, B, C, D, E, H, I, J, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Dari sini ada aturan-aturan masalah teko air. Dari aturan ke-1 yaitu isi teko A sampai penuh, sampai ada 12 aturan ya. Kemudian di sini ada representasi dari not dari permasalahan ini. Jika disimpulkan kasusnya akan seperti ini. Seperti itu. Dan di sini ini adalah jika digambarkan tree-nya dari node sebelumnya, dari node yang di atasnya, kasus yang di atas akan seperti ini tampilan tree-nya, representasi di dalam tree-nya. Kemudian kelima adalah dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Algoritma yang digunakan adalah depth first. Beberapa kali kita sudah bahas mengenai depth first. Jadi algoritma ini didasarkan pada pencarian secara vertikal ya, turun. Jadi dari sini kemudian ke sini, ke sini, ke sini, mencari jalan yang paling pendek. Kenapa tidak ke sini? Karena di sini ada yang paling pendek. Maksud saya kenapa kok tidak ke sini? Karena depth first ini mencari yang paling kiri ya. Kita mencari yang paling kiri terlebih dahulu. Seperti itu.
Jadi tidak langsung ke sini. Jadi yang paling kiri dulu seperti ini sampai ke sini. Kemudian nomor 6 adalah dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Breadth first tadi adalah algoritma yang kita gunakan atau yang didasarkan pada pencarian secara mendatar ya. Jadi dari sini ke sini, ke kiri terlebih dahulu, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai ketemu dengan ini. Sampai ketemu dengan 2.0 yaitu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan dengan jalan yang panjang tadi, yang mendatar tadi, di sini bisa kita simpulkan lewat sini. Ini, kemudian ke sini, 30, kemudian ke sini sampai ke sini, ke 20. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 7. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan suatu keadaan memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan metode best first atau biaya dalam tanda kurung biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Jadi kasusnya seperti ini, ada node seperti ini dengan bobotnya masing-masing. Kemudian akan direpresentasikan ke dalam bentuk tree yang seperti ini, yang akan diselesaikan dengan metode best first. Kita ulang kembali, metode best first adalah metode di mana kita mencari jalan yang paling singkat. Bisa dikatakan jalan yang paling singkat itu juga jalan yang paling menuju akhir node akhir, yakni Z, dengan bobot terkecil juga. Intinya itu jalan yang paling singkat ya, yaitu dari A, C, E, kemudian G, terus Z. Jadi setelah kita buat kasusnya kan seperti ini, terus kita buat tree-nya dulu, representasi dari tree-nya terlebih dahulu, kemudian kita cari dengan metode best first, dan akan ketemu A, C, E, GZ dengan total biayanya 5 ditambah 3 dengan bobotnya yaitu nanti ketemunya 13. Seperti itu. Kemudian yang ke B adalah lakukan langkah pencarian untuk graf di atas yang tadi dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Nah, sama saja ya, yang tadi bisa dikatakan adalah dynamic programming ya, dan branch and bound with dynamic programming. Di sini kita membicarakan node yang tidak berulang ya. Jadi dari A ke C dan juga ke B, untuk AC-nya kita ulang sedikit lagi ke atas. Untuk A ke C ini akan melewati seperti ini. A, kemudian ke C, E, G, Z. Di mana node-node yang di sini yang tidak sudah ada melewati yang sampai di Z sini, yakni C, E dan juga G, di sini akan dicoret. Node C dengan turunannya akan dicoret, tidak melewati sini, kemudian E juga, semuanya kecuali yang seperti ini. Dengan total biaya yang sama dari sebelumnya dengan menggunakan metode best first, yaitu total biayanya adalah 13 dari penambahan bobot yaitu 5, 3, 2 dan 3 dan akan ketemu 15. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membicarakan mengenai beberapa game. Jadi di sini ada 2 game. Yang pertama adalah semua kemungkinan game name dengan jumlah batangnya 11. Nah, di sini. Jadi dari sini 11 itu bisa dibentuk dari 10 1 dan juga 92 atau 83 74 atau 65. Kemudian akan terpecah seperti ini. Jadi dari 10 1 ini akan terpecah jadi 911, 821 begitu seterusnya. Semua akan terpecah masing-masing sampai seperti ini. Baik. Contoh bagaimana permainan akan berjalan. Jadi Max ini menyatakan komputer atau memilih kondisi yang bernilai 1 jika ada.
1 menandakan Max menang. Kemudian min atau lawan atau manusia memilih kondisi yang bernilai 0 jika ada. 0 berarti min menang. Misal ketika lawan memilih 83, komputer akan memilih 632 maksud saya, karena kondisi bernilai 1. Lalu karena tidak ada kondisi yang bernilai 0, lawan memilih kondisi yang bernilai 1. Misalkan 5, 3, 2, 1. Setelah itu komputer akan memilih kondisi bernilai 1, yaitu 3, 3, 2, 2, 1. Lawan memilih kondisi 3, 2, 2, 2, 1, 1, karena itu satu-satunya pilihan yang ada, tapi bernilai 1. Kemudian komputer akan memilih ini 2222 111 bernilai 1 dan satu-satunya kondisi yang ada merupakan kondisi akhir. Karena kondisi akhir 1 maka komputer menang. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa bagaimana game itu akan berjalan. Jadi tujuannya adalah komputer biar menang, seperti itu. Jadi penjelasan singkatnya atau penjelasan lebih detailnya atau simpelnya seperti ini. Dari sini kan 0. Nah, di sini 0. Kemudian di sini karena dia min ya. Karena dia min. Jadi kalau misalkan min, berarti dia itu harus 0. Kemudian ini hanya kemudian max tidak ada pilihan, hanya ke sini. Jadi dari sini kemudian kan ke sini. Di sini itu ada 0, kemudian 0 ini bercabang ke 0 sama 0 dengan 1. Dari 0 ini bercabang 0 dan 1. Karena di sini kondisi min, di mana kondisi min ini diminta 0, berarti yang akan melewati yang sebelah sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah game metode alpha beta berunding pada tree. Jadi di sini ada minimize dan juga maximize. Jadi kita bacanya dari bawah ya sampai ke root ke 12. Jadi di sini kita pilih di mana setiap isinya adalah sama dengan rootnya. Misalkan kita bicarakan mengenai 48, dimintanya adalah maximize. Dari 48 adalah 8. Kemudian 2 dan 7 diminta maximize adalah 7. Dan juga 8 dan 7 diminta minimize adalah 7. Dan di sini kenapa dicoret semua? Karena semuanya tidak sama dengan 12. Di sini adalah 12 dan 1. Diminta maximize adalah 12. Dari perbandingan di sini juga 21 sama 5 diminta maksimal adalah maximize adalah 21 dan juga diminta minimize dari 12 dan juga 21 adalah 12. Dari 12 sama dengan 7 diminta maksimal adalah 12 dan juga 12. Di sini dari sini sampai sini akan berjalan 12 seperti itu, dan jalannya akan diminta akan seperti itu. Jadi dari root sini 12 akan seperti ini sampai ke sini juga 12 seperti itu yang lebih baik dan yang lebih jawaban yang benar seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menjelaskannya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.